Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trik mencari akar kuadrat dari bilangan kuadrat sempurna. Contohnya misalkan berapakah akar dari 784 atau berapakah akar dari 3481? Maka kita cari, cukup 5 detik saja sudah ketemu. Bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan ini. Mencari akar kuadrat. Jadi syarat yang kita pelajari adalah bilangan yang di akar itu harus bilangan kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, lihat pola angka satuan jika bilangan 1 sampai 10 dikuadratkan. Kita buat 3 kolom bilangan kuadrat dan angka satuannya. Contohnya 1. 1 kuadrat 1, angka satuannya adalah 1. 2 kuadrat 4, angka satuannya 4. 3 kuadrat 9, angka satuannya 9. 4 kuadrat 16, angka satuannya adalah 6. 5 kuadrat 25, angka satuannya 5. 6 kuadrat 36, angka satuannya 6. 7 kuadrat 49, angka satuannya 9. 8 kuadrat 64, angka satuannya 4. 9 kuadrat 81, angka satuannya adalah 1. Dan 10 kuadrat adalah 100, angka satuannya adalah 0. Kalau kita sudah membuat tabel ini, maka langkah keduanya adalah jika banyak angka yang dikuadratkan tadi lebih dari 2, maka pisahkan 2 angka dari kanan atau dari belakang ya. Langkah ketiga, 2 angka dari kanan pertama, lihat angka satuannya. Lihat angka satuannya, setelah itu lihat bilangan aslinya. Tapi jika ada 2 kemungkinan, maka lihat langkah keempat. Maksudnya 2 kemungkinan gimana? Jadi kalau misalkan angka satuannya itu 4, bilangan aslinya 2, ternyata angka satuannya 4 itu bilangan aslinya juga ada 8. Jadi ada 2 atau 8. Atau misalkan 9, ada 2 kemungkinan, yaitu ketika bilangannya 3 atau ketika bilangannya 7. Kalau satu kemungkinan contohnya misalkan 5, ya pasti 5, atau 0 ya pasti 0 bilangannya. 10 di sini ya. Langkah keempat, sekarang angka sisanya. Cari hasil kuadrat yang sama atau tepat di bawahnya. Jadi angka sisanya tadi kita lihat bilangan kuadrat ada yang sama enggak? Kalau ada yang sama langsung. Tapi kalau tidak ada yang sama, maka kita lihat tepat di bawahnya, di bawah angka sisa tadi. Catatannya, jika angka satuan ada 2 kemungkinan, maka kalikan hasil langkah keempat dengan bilangan di atasnya. Misalkan hasil angka sisanya itu 5 ya, atau misalkan hasil langkah keempat itu 5, maka bilangan di atas 5 itu kan 6. 5 kali 6 30. Jadi kita bandingkan dengan angka sisa tadi. Jika angka sisanya, jika hasilnya kurang dari angka sisa, maka satuannya bilangan yang kecil. Tapi jika sama atau lebih besar, maka bilangannya adalah yang lebih besar angka satuannya. Contohnya misalkan begini. Berapakah akar dari 784? Karena kita sudah punya pola angka satuannya, berarti langsung kita ke langkah kedua, itu kita pisahkan 2 angka yang pertama dari kanan dan sisanya. Sekarang kita fokus 84. 84 berarti angka satuannya kan 4 ya. Kita lihat angka satuannya 4. Oh, ketika bilangan aslinya 2. Ternyata ada 2. Angka satuannya 4 ketika bilangan aslinya 8. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Sekarang kita ke 7. 7 yang kita fokus di 7 ini. 7 kita bandingkan dengan kuadratnya. Ada enggak yang sama dengan 7? Oh, ternyata tidak ada. Maka kalau tidak ada, kita cari tepat di bawahnya. Yang tepat di bawahnya 7 yaitu 4. Berarti angka aslinya adalah 2. Sehingga 7 ini identik dengan 2. Sehingga akar dari 784 itu sama dengan 2 diambil. Terus karena ini ada 2 kemungkinan, kita kalikan 2 dengan bilangan di atasnya, yaitu 3, yaitu hasilnya 6. Sekarang kita bandingkan 6 dengan sisanya tadi. Karena 7 itu lebih dari 6, maka kita pilih bilangan yang besar. 2 dan 8, bilangan yang besar adalah 8. Maka hasilnya adalah 8 angka satuannya. Sehingga akar dari 784 adalah 28.
Gimana? Bisa? Oke, kita contoh lain. Oke, kita siapkan tabelnya dulu. Sebenarnya ini kalau kalian sudah hafal apa tabel ini, nggak perlu buat tabel lagi ya. Jadi asal bisa hafal kuadrat dari bilangan 1 sampai 10 dan angka satuan. Oke ya, ingat langkah-langkahnya. Contohnya misalnya gini, berapakah akar dari 3481? Karena angkanya lebih dari 3, maka kita pisahkan 2 angka dari kanan dan sisanya 34. Sekarang 81. 81 angka satuannya adalah 1. Sekarang kita lihat yang angka satuannya 1. Oh, ternyata ada 2 kemungkinan ya, yaitu ketika bilangan aslinya 1 dan ketika bilangan aslinya adalah 9. Ada 2 kemungkinan. Sekarang kita ke angka sisanya 34. Berarti kan kita 34. Kita cari bilangan kuadrat yang sama dengan 34. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, cari tepat di bawahnya. Yang tepat di bawahnya adalah 25. 25 ini bilangan aslinya adalah 5. Berarti 34 ini setara dengan 5. Sehingga berapakah akar dari 3491? Itu sama dengan 5. Karena bilangan satuannya ada 2 kemungkinan, maka 5 kita kalikan dengan bilangan di atasnya yaitu 6, ketemu 30. Terus kita bandingkan 34 ternyata lebih dari 30, maka kita pilih bilangan yang paling besar yaitu 9. Jadi akar dari 3491 adalah 59. Oke, kita hapus dulu. Contoh yang lain. Tentukan akar dari 8649. Oke ya, pertama kita pisahkan dulu dua angka yang pertama dari kanan, karena ini 4 angka berarti 2 angka dari yang kedua. Oke, 49 angka satuannya 9. 9 ternyata ada 2 kemungkinan ya, yaitu ketika bilangan aslinya 3 dan ketika bilangan aslinya adalah 7. Sekarang 86 kita cari bilangan kuadrat yang sama dengan 86. Oh, tidak ada. Berarti kita cari yang tepat di bawahnya. Tepat di bawah 86 berarti 81 ya. Berarti angka aslinya adalah 9. Jadi 86 ini setara dengan 9. Sehingga akar dari 8649 itu sama dengan 9. Terus karena angka satunya ada 2 kemungkinan, maka kita kalikan 9 kali bilangan atasnya adalah 10. 9 kali 10 90. Berarti sekarang kita bandingkan 86 itu ternyata kurang dari 90. Karena kurang maka kita pilih bilangan yang kecil. Jadi hasilnya adalah 93. Gimana? Bisa ya? Oke. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan tanda lonceng di channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.